السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الصيام للمؤمنين لنكون من المتقين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، فقد دلنا على اتباع سنته وخاصة في أداء الصيام رمضان، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk beriman sampai detik ini dan diberikan kemampuan untuk mampu membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat di Jumat pertama pada bulan Ramadan 1445 Hijrah ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan selama hidup kita. Hadirin sekalian, satu kali seperti disampaikan dan didokumentasikan di antaranya oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika hendak memberikan tausiah beliau, pengingat kepada umatnya, lalu kemudian beliau naik ke atas mimbar. Mimbarnya dirancang dengan 3 undakan, seperti 3 tangga naik ke atas. Maka saat beliau menginjakkan kaki beliau yang mulia itu, dalam setiap tapak undakannya keluarlah kalimat yang mulia ini sebagai doa bagi umatnya, dan yang sangat mengejutkan, lantas diaminkan oleh malaikat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara tiap undakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bersabda: "Raghima anfu rajulin liman adraka Ramadana wa lam yughfar lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin, tercorenglah, ternodaklah seorang muslim itu. Ternodaklah, tercorenglah, kotor, terhina. Ada tafsir mengatakan bu'dan, jauh, dipandang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman adraka Ramadana, bagi seorang yang telah mampu mendapati bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun ia tak mampu memanfaatkan keistimewaan Ramadan itu, dia tidak mampu menggunakan keagungan Ramadan itu untuk dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga dia tidak diampuni selama Ramadan itu. Lalu malaikat mengatakan amin. Ini jarang-jarang Nabi berdoa, malaikat seketika mengaminkan. Hadirin sekalian, hadis ini ditempatkan oleh para ulama, baik ulama hadis ataupun ulama fiqih, sebagai satu di antara hadis-hadis pengingat yang bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi juga ditempatkan dalam posisi pengingat yang sangat keras, yang memberikan isyarat satu, penyesalan yang berdana kecaman dari Nabi SAW yang menyesalkan sikap seseorang, khususnya seorang muslim yang mengaku beriman, yang Allah berikan anugerah kepadanya sampai di bulan Ramadan yang tidak semua hamba bisa mendapatinya. Apa saja di antara keistimewaan Ramadan itu sehingga setiap kita bahkan diminta untuk menampilkan keimanan dan mempertaruhkan iman kita untuk menghidupkan dan mengisi bulan Ramadan ini. Itulah sebabnya ayat puasa dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, yang diantara makna terdalamnya adalah setiap perintah dalam Al-Quran atau bahkan larangan atau sekedar informasi yang dibuka dengan kalimat iman, maka ibadah itu sekaligus menentukan tingkat keimanan pemiliknya dan mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Contoh, salat dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahkan waktu salat dilekatkan dengan kalimat iman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang semangat menunaikan sholat, maka ini memberikan kesan imannya sedang kuat, imannya bagus. Tapi saat yang bersamaan ketika seseorang malas menunaikan sholat, ini menunjukkan imannya tipis, lemah, dan bermasalah. Jika seseorang mengabaikan sholat, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jadi menunaikan sholat sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Semakin semangat, semakin menunjukkan keimanan kita kuat. Itulah sebabnya sholat diantara ibadah yang disebut oleh Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Puasa Ramadan juga mendapati hukum serupa. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman, baru dijelaskan ketentuannya, kutiba alaikumusiyam. Dalam pengertian yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita membuktikan keimanan kita melalui penunaian puasa Ramadan ini. Orang yang malas-malas menunaikan puasa Ramadan, malas-malas mengisi ibadah di dalamnya, ini menunjukkan imannya lemah dan bermasalah. Orang yang semangat mengisi Ramadan, semangat menunaikan salat, semangat tilawah Al-Quran, semangat menjalani siam dari fajar sampai dengan maghrib, ini menunjukkan imannya kuat. Jadi puasa Ramadan sekaligus mempertaruhkan keadaan dan kekuatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa semua pertaruhan iman itu dihadirkan? Hadirin sekalian, bila kita melakukan pendalaman, riset terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibuka dengan kata iman, biasanya informasi yang disampaikan mengandung keistimewaan yang tidak biasa, mengandung sesuatu yang luar biasa, yang memberikan perubahan pada kehidupan kita atau pahala yang melimpah. Dengan itulah Allah mewajibkan dengan sifat memaksa. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, penuh kasih, penuh sayang, yang dengan sifat sayangnya menginginkan semua hambanya mendapatkan anugerah terbaik di sisinya. Semua hambanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita amati, hampir seluruh kemuliaan yang kita dapatkan setiap hari itu dikumpulkanlah saat datangnya bulan Ramadan. Tiap hari kita berdoa, maka dalam Ramadan 24 jam muncul keutamaan doa. Bahkan satu di antara ayat rangkaian puasa itu ayat tentang doa.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah satu di antara rangkaian ayat puasa, tepatnya di ayat 186 surah Al-Baqarah, yang mengapit ayat 183, 184, 185 dan 187-nya masih tentang hukum puasa. Pun demikian, saat di hari-hari biasa kita bertobat meminta ampunan kepada Allah, maka di bulan Ramadan siang malamnya semua ampunan. Siang malamnya, setiap detiknya, setiap menitnya. Maka kalau pagi kemudian kita memohon ampun, Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang saat puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan maghrib dia tunaikan puasanya karena iman kepada Allah, dia tinggalkan makan karena Allah, dia tinggalkan minum karena Allah, dia tinggalkan syahwat karena Allah, dia taati Allah, dia berharap pahala dan mengevaluasi dirinya, memohonkan ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, digugurkan semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Pagi hilang dosa, malam berdosa, maka keluar sabda Nabi yang baru, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang malamnya menunaikan qiyam Ramadan, diisi dengan menunaikan ibadah itu ikhlas karena Allah, meminta pahala, ditunaikan lillahi ta'ala, ditunaikan karena imannya dan mengevaluasi dirinya, meminta ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Siangnya bersih, malamnya bersih. Yang minta pahala digandakan berkali-kali lipat. Salat di hari biasa diberikan pahala, Ramadan salat digandakan berkali lipat. Infak diberikan pahala, Ramadan ditunaikan digandakan berkali lipat. Bahkan malam biasa kita menunaikan ibadah, satu malam saja di malam Ramadan ada yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Baca Quran hari biasa satu hurufnya 10. Baca Quran di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Bila dikonversi, dihitung kehitungan kita, kurang lebih bahkan mencapai 82 tahun. Membaca satu ayat sama dengan baca ayat 82 tahun tanpa henti. Ramadan. Ada orang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, dosanya banyak. Dosa lisan sering mencela, bergibah, berbohong, mata menatap yang salah, telinga mendengar yang keliru, kaki melangkah ke tempat yang tidak benar. Allah berkeinginan mengumpulkan ia di bulan Ramadan untuk menggugurkan semua dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah digugurkan, kosong dia, diisi dengan amal. Sekali sholat banyak pahalanya, sekali baca Quran banyak pahalanya. Ada orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan, terbentang sebulan penuh siang dan malamnya, dia tidak menggunakan waktu Ramadan ini untuk mengambil anugerah yang telah Allah berikan itu. Rahmat, anugerah. Maghfirah, anugerah. Itqum minan nar, pembebas neraka, anugerah. Khatib memberikan hadiah kepada Anda 100 juta rupiah, Anda senang, Anda terima, gembira. Allah berikan hadiah kepada kita di bulan Ramadan. Ampunan dosa, kasih sayang, pahala melimpah. Tapi ada hamba yang mengabaikan dan tidak mengambilnya. Maka kata Nabi, bu'dan raghima anfu rajulin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, keterlaluan orang itu, celaka dia, tercoreng wajahnya. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah sampai ke bulan Ramadan dia tidak termotivasi untuk mendapatkan minimal ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bisa diraih dengan kalimat istighfar atau doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap malam-malam selepas tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunan. Ia bisa diraih dengan meningkatkan sunnah Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hamba-hambaku serius mencintaiku, perbanyak ikuti sunnah Nabi. Nabi menyontohkan tarawih, kita ikuti. Nabi menyontohkan tilawah Quran, kita perbanyak. Nabi menyontohkan sedekah, kita ikuti.
Yuhibbukumullah, dengan itu Allah cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi mendapatkan ampunan Allah bisa dilakukan dengan istighfar, lakukan dengan perbanyak salat, lakukan dengan perbanyak bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dan semua dikumpulkan saat Ramadan. Ada orang yang masuk Ramadan tak mampu baca Al-Quran, tak bisa ikut tarawih, masih sibuk dengan pekerjaan dunia, cita-cita masuk surga, dosa masih banyak, pengen ke surga Firdaus, diberi Ramadan baca Quran masih belum sanggup, tarawih masih tidak sempat, sedekah belum mau keluar. Raghiman farajulin, kata Nabi, celaka orang ini, tercoreng dia, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, biasanya dari Rajab, Sya'ban, pembuka Ramadan, memang ini sesuai ajal, tapi khatib melakukan riset kecil-kecilan. Biasanya di bulan-bulan ini ada saja orang-orang soleh, baik ulama ataupun orang soleh yang jarang kita kenal, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meninggal sesuai ajalnya yang Allah tetapkan, menariknya belum sampai ke Ramadan, atau menariknya masih di awal Ramadan. Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur, dari Yaman ke Mesir, berdoa di kubur para imam, Imam Syafi'i, kubur para aulia, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana, Ramadan di awal-awal, salat duha, meninggal. Ada seorang ibu salehah, hidupnya dibaktikan untuk mengabdi di pesantren, tidak banyak dikenal di level nasional, apalagi level dunia. Ibu ini dari mulai kecil sampai dewasa, sampai punya anak, mengabdikan dirinya di pesantren, membimbing anak-anak, mengajak ke masjid. Jam 8 membawa anak-anak ke sekolah, pulang ke rumah, buka kulkas, tiduran depan kulkas, meninggal. Orang-orang baik yang kembali kepada Allah ini boleh jadi wafat sesuai ajal, dinilai oleh Allah cukup bekalnya untuk pulang. Ampunan diraih, rahmat didapat, amal sudah banyak. Kita masih membutuhkan hari ini dan selanjutnya sesuai ajal kita untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita isi bagian-bagian waktu Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal kita di pagi hari, tingkatkan amal kita di malam hari, dan jangan lupa berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditolong oleh Allah sehingga bisa meningkatkan amal ini. Tidak cukup beramal dengan kemampuan kita, karena syaitan itu lebih kuat dibandingkan dengan pribadi kita. Kita butuh pertolongan Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الملائكة فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا الغافر الغفار الغفور الرحيم اللهم يا خير الناصرين اللهم انصرنا من هوانا وانصرنا من الشيطان الرجيم وانصرنا من القوم الكافرين. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Arhamar Rahimin, dosa orang-orang beriman, orang-orang berislam, laki-laki, perempuan dimanapun berada, yang masih hidup sampai Ramadan ini, yang telah wafat kembali kepadamu. Allahumma ya Arhamar Rahimin, berikan kami pertolongan untuk mengendalikan nafsu kami, berikan kami pertolongan dari berbagai godaan syaitan, dan berikan kami pertolongan dari pengaruh-pengaruh buruk di luaran kami yang mengganggu keimanan kami kepadamu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwa kami, berikan kami kekuatan untuk membersihkan hati kami dari berbagai kotoran dan noda. Hanya Engkau yang memilikinya dan mengendalikannya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lis siyami addin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyika sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu beramal, mampu menunaikan salat, mampu tilawah Al-Quran, mampu menunaikan puasa, mampu berzakat, dan dikumpulkan di akhirat ya Allah di bawah naungan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin waj'al ya Allah kulla ahyaihim mujahidina fi sabilika ya Arhamar Rahimin wa mautahum syuhada. Ya Allah, berikan pertolongan sempurna kepada saudara-saudari kami di Palestina, berikan kekuatan pada mereka yang hidup untuk berjuang, sabarkan ya Allah keluarga mereka, dan jadikan yang wafat sebagai syuhada dalam pandangan-Mu. Wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.